Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Machine Guard Part 8. Kita gaskan sampai mentok ya guys ya. By the way, buat kalian yang mau menjadi bagian dari 100 membership, boleh banget ya. Dimana kalian bisa mendapatkan keuntungan video terbaru dan juga video eksklusif. Dan sekarang tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya terlebih dahulu. Cerita dimulai dengan Zug yang ketakutan karena sekarang ia berpikir bahwa Yuan telah menguasai seluruh Jianghu atau dataran tengah. Pong pun berpikir bahwa Yuan sekarang tidak mendapatkan kekuatan dari Blue Sky Brotherhood, tapi tetap saja sekarang kultus demonik memiliki alasan jika ingin menyerang aliansi Murim. Ketua aliansi Murim sendiri di sana berpikir bahwa ternyata Lord kultus demonik sekarang sangatlah hebat sehingga ia harus mengakuinya. Sambil memperhatikan Yuan dan pasukan kultus demonik, di sana ketua aliansi Murim berpikir bahwa mereka benar-benar berbeda dari kultus demonik yang mereka kenal sebelumnya. Kultus demonik yang sekarang berjumlah banyak tak akan bisa ditangani oleh aliansi Murim, karena sekarang aliansi Murim telah kehilangan kekuatannya karena Blue Sky Brotherhood. Ketua aliansi Murim memperhatikan Yuan. Ia berkata dalam hati bahwa kultus demonik masih memiliki banyak kekuatan, dan bahkan Yuan sendiri sudah cukup mengalahkan mereka sebagai seorang Heavenly Demon. Ketua aliansi berjalan perlahan, dan ia berpikir bahwa keadaan Jianghu sekarang adalah era bagi Chun Yuan. Ketua aliansi pun berkata bahwa aliansi Murim tidak memiliki niat untuk menyalahgunakan teknik Blue Sky, dan sekarang Yuan telah menyelesaikan permasalahannya, maka mereka pun tidak akan memperpanjang hal tersebut. Zug yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam, dan ia berpikir bahwa pada akhirnya mereka ternyata harus menundukkan kepala pada kultus demonik. Ketua aliansi sendiri berkata dalam hati bahwa ia meminta maaf pada semua pahlawan di sana karena sekarang ia tidak memiliki pilihan lain karena ditakutkan konfliknya akan menjadi semakin meningkat. Zug memejamkan matanya sambil berdoa, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya mengerti dengan keputusan dari ketua aliansi Murim yang seperti itu. Ketua aliansi mengepalkan tangannya pada Yuan. Ia berkata bahwa mungkin Yuan ini tidak senang dengan masalah Namgung. Jadi sebagai ketua aliansi dirinya meminta maaf sehingga meminta Yuan untuk menarik pasukannya dan berdiskusi tentang masa depan. Yuan yang mendengar hal itu tak mengatakan apapun, dan ia hanya langsung mengangkat tangan yang dimilikinya pada saat ini. Pasukan kultus demonik yang melihat hal itu pun langsung mengepalkan tangan mereka, dan mereka mengerti dengan hal yang dilakukan oleh Yuan barusan. Terlihat pasukan demonik pun langsung bergerak, dan mereka meninggalkan aliansi Murim yang dari tadi sedang dikepung. Pasukan aliansi Murim yang melihat hal itu pun bisa bernafas dengan lega, karena mereka tahu jika peperangan terjadi, maka mereka pasti akan kalah. Yuan sendiri berpikir bahwa ia sudah memberikan intimidasi yang cukup. Terlihat Yuan menatap tajam senang, dan ia berkata bahwa aliansi Murim ini masih memiliki sedikit keuntungan yang bisa diambil ketika nanti dirinya akan melawan pasukan Blade Guard. Cerita pun berganti ke istana yang berada di ibu kota dinasti Ming. Terlihat di dalam sana ada sang kaisar yang duduk di singgasananya, sedangkan bawahannya datang sambil membawa bom yang sebelumnya. Taekyum sendiri sekarang sudah duduk pada tahtanya, dan ia berkata bahwa pada akhirnya sekarang dirinya bisa mengamankan posisi sebagai putra mahkota. Meski begitu sekarang Zhu Taekyum tetap tak bisa santai, karena saat ini bukan waktu bagi dirinya untuk memamerkan hal tersebut. Kaisar sendiri saat ini terlihat kesal, dan ia bertanya tentang mengapa sebuah organisasi bisa memiliki bahan peledak yang dimaksudkan untuk penggunaan militer. Bawahan kaisar yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam, karena ia juga tak bisa menjawab pertanyaan dari kaisar barusan. Kaisar saat ini marah besar. Ia bertanya tentang bagaimana bisa pasukan Blade Guard menanam bom di pertemuan yang akan mereka lakukan, dan ia berkata bahwa itu adalah sebuah rencana yang sangat keji. Dengan nada kencang kaisar berkata bahwa mereka benar-benar keterlaluan. Jadi sekarang ia menyuruh komandan Golden Guard agar memimpin pasukan untuk memusnahkan Blade Guard Six Martial. Pada akhirnya kekaisaran untuk pertama kali mengumumkan perang besar terhadap sebuah sekte bela diri, sehingga menurunkan 10.000 pasukan untuk memusnahkan Blade Guard. Namun kaisar juga sekarang terlihat bingung karena tiba-tiba ada yang memberitahu bahwa pasukan Blade Guard memilih untuk mundur dari pertempuran. Komandan yang bernama Jagi masuk ke dalam istana kekaisaran karena sekarang dirinya ingin melaporkan tentang pertempuran yang telah terjadi. Jagi berlutut di hadapan sang kaisar, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya yang merupakan pelayan setia memberi hormat kepada yang mulia kaisar. Kaisar yang melihat Jagi bingung, dan ia bertanya tentang mengapa Jagi yang merupakan komandan kembali begitu cepat dari pertempuran. Jagi menjawab dengan terbata-bata, dan ia berkata bahwa sebelum tentara kekaisaran tiba, para pengkhianat dari Blade Guard telah dimusnahkan.
Kaisar sedikit bingung. Ia berkata bahwa dirinya memang meminjamkan baju zirah dan seragam Golden Guard pada kultus demonik. Tapi tetap saja itu terlalu cepat sehingga ia bertanya tentang apakah benar jika Yuon yang mengalahkan mereka semua. Jagi mengatakan bahwa sebelumnya ia telah mengirim pasukan terlebih dahulu untuk melihat keadaan, dan sekarang Jagi mulai melaporkan hal yang terjadi. Anggota kekaisaran yang mendengar cerita dari Bagi terdiam ketakutan. Mereka berkata bahwa kekuatan Yuon sangatlah tidak masuk akal karena ternyata ia bisa menghabisi banyak musuh sendirian. Bahkan Kaisar juga ketakutan ketika ia mendengar bahwa Yuon ini bisa melayang dan menghujani seluruh tempat yang berada di sana dengan ki yang dimilikinya. Salah satu petinggi kekaisaran di sana bertanya tentang bagaimana bisa manusia seperti Yuon mencapai tingkatan yang mengerikan seperti itu. Taekyum sendiri bergidik ngeri. Ia berkata bahwa kekuatan Yuon sangatlah menakutkan, sehingga ia berkata bahwa untunglah mereka bersekutu dengan Yuon. Jagi pun mengepalkan tangannya lagi, dan dia berkata bahwa alasan dirinya telah kembali adalah untuk melaporkan hal tersebut. Kaisar hanya bisa terdiam dengan keadaan sekarang, karena saat ini dirinya masih tidak percaya dengan apa yang telah didengarnya. Jagi pun berpikir bahwa Kaisar pasti sangat terguncang karena sekarang Kaisar sepertinya ketakutan akibat ada monster yang memegang kekuatan melampaui nalar manusia. Kaisar di sana mengeluarkan keringat dingin ketakutan secara terus-menerus. Lalu dengan wajah panik ia berkata bahwa dalam pemerintahannya kultus demonik akan menjadi agama kekaisaran, sehingga Taekyum langsung terkejut ketika mendengarnya. Semua orang yang ada di sana pun ikut kaget sekaligus bingung, namun mereka tidak berani mengajukan keberatan atas putusan dari sang Kaisar barusan. 15 hari setelah festival Dragon Boat, berita tentang peristiwa yang terjadi pun menyebar dengan cepat di seluruh Jianghu. Di Jianghu, aliansi Muri mencoba untuk menyelamatkan wajah mereka dengan mengumumkan bahwa mereka telah bersekutu dengan kultus demonik untuk menggagalkan rencana dari Blade Gang. Meski begitu, kebenaran tetap tak bisa disembunyikan oleh orang-orang yang melihat secara langsung, karena orang-orang yang melihat secara langsung memberikan cerita tentang Yuon yang berhasil menang dalam seluruh pertempuran. Cerita pun berganti kembali di kediaman istana utama kultus demonik. Terlihat di sana ada orang yang bangun dan sedang menyantap sop. Xiao Meng berada di sana. Sambil tertawa di sana ia berkata bahwa topik tentang Yuon sedang panas dan dibicarakan oleh semua orang. Jadi ia pun menyuruh orang di hadapannya untuk menyantap makanannya secara perlahan saja. Orang yang di hadapannya pun telah selesai menyantap makanannya. Ternyata orang itu adalah Chun Yuzhong yang merupakan lord sebelumnya atau bapak dari Yuon. Dan sekarang ia menyuruh Xiao Meng untuk meneruskan laporannya tentang Yuon yang sedang berada di daerah bernama Kaifeng. Xiao Meng berkata jika itu benar. Ia berkata bahwa Yuon sekarang cukup sibuk karena operasi kultus demonik di daerah Kaifeng. Yuzhong berkata bahwa hal itu sangat sulit dipercaya, dan ia bertanya tentang apakah aliansi Muri benar-benar mengizinkan mereka untuk melakukannya. Xiao Meng pun menjawab bahwa mau aliansi Muri memberikan izin atau tidak, itu tidaklah penting karena realitas sekarang sangatlah berbeda. Ternyata Kaisar sebelumnya telah meresmikan ajaran kultus Heavenly Demon sebagai agama kekaisaran, sehingga kekaisaran mendirikan cabang kultus di daerah Kaifeng, dan aliansi Murim juga tidak marah dengan dalih menghormati putusan sang Kaisar. Namun alasan asli mengapa aliansi Murim tidak marah adalah karena pasukan mereka telah berkurang 30% dan mereka akan dikepung dari segala sisi jika mencari masalah. Xiao Meng tersenyum senang. Ia berkata bahwa semua hal itu bisa terjadi karena pertunjukan kekuatan luar biasa dari Yuon selama pertempuran sebelumnya. Yuzhong berpikir bahwa ingatannya sekarang masih terpecah-pecah dan ia juga baru sadar selama 3 hari sehingga masih belum bisa menyesuaikan diri. Sambil mengingat Yuon di sana, Yuzhong berkata bahwa dirinya tak menyangka karena Yuon telah melewati banyak hal sehingga bisa menjadi lebih hebat. Yuzhong terdiam. Ia berkata bahwa gelar 5 orang terkuat seharusnya menjadi milik Yuon karena Yuon ini telah mencapai ranah hidup dan mati. Xiao Meng tersenyum kecil. Ia berkata pada Yuzhong bahwa Yuon saat ini telah dianggap sebagai salah satu dari 5 warrior terkuat. Yuzhong yang mendengar hal itu kaget, sedangkan Xiao Meng tersenyum senang karena hal yang terjadi sekarang. Tubuh Yuzhong gemetar senang dan ia berpikir tentang bagaimana bisa keajaiban seperti itu bisa terjadi. Yuzhong memegang kepalanya karena merasa malu pada dirinya. Lalu ia bertanya dalam hati tentang bagaimana bisa seseorang yang tidak pernah diajarkan bela diri dengan benar bisa bangkit dan mencapai tingkat tinggi di usia yang belum genap 20 tahun. Yuzhong pun mengingat ibunda dari Yuon dan ia berkata dalam hati bahwa anak mereka benar-benar luar biasa. Xiao Meng sendiri hanya bisa memperhatikan keadaan sekarang dan ia senang dengan hal yang terjadi sekarang. Terlihat Grand Elder atau Yuzhong itu pun kaget malu karena sedari tadi ternyata Xiao Meng menatapnya dengan tatapan menahan senyum karena lucu. Yuzhong pun mencoba untuk menjaga wibawanya kembali dan ia bertanya pada Xiao Meng tentang julukan apa yang diberikan pada Yuon setelah menjadi salah satu dari 5 warrior terkuat.
Xiao Beng langsung menjawab bahwa Yuwon telah mendapatkan julukan paling mulia. Yujong yang mendengar hal itu bingung dan ia bertanya tentang apa maksud julukan paling mulia yang dikatakan oleh Xiao Beng. Xiao Beng membuka mulutnya lebar-lebar dengan aura yang luar biasa dan ia berkata bahwa Yuwon yang sekarang telah menjadi Lord Kultus Demonik mendapatkan julukan sebagai seorang Demon God. Yujong terdiam ketika mendengar hal tersebut dan tubuhnya bergetar setelah Xiao Beng mengatakan Demon God. Sambil mengingat Yuwon di sana ia berpikir bahwa itu adalah hal yang sulit dipercaya karena sekarang Yuwon telah menjadi Lord kedua sejak sang Heavenly Demon sendiri yang menyandang gelar sebagai Demon God. Cerita pun berganti kembali di sebuah gua besar yang dipenuhi oleh rasa dingin dan di tengah gua itu ada seseorang yang sedang bergerak cepat. Orang itu ternyata sedang berlari karena ketakutan. Terlihat ia terengah-engah dan tubuhnya dipenuhi oleh luka seperti baru saja mengalami pertarungan yang luar biasa. Saat ia sedang berlari, tiba-tiba kakinya tersandung. Terlihat ia langsung terjatuh karena kesulitan untuk mengendalikan dirinya yang terluka parah. Tubuhnya mengeluarkan sel merah yang bercucuran. Di sana ia sangat kesakitan. Tubuhnya banyak terluka dan dia berkata bahwa lukanya sangat sakit sehingga jika tidak mengobatinya, maka luka tersebut mungkin akan membusuk karena lembab dan juga dingin. Meski begitu ia masih mencoba untuk tetap berdiri dan ia berkata bahwa jika dirinya wafat, maka dirinya harus segera memberitahu hal yang terjadi pada istana. Namun tiba-tiba ia pun terkejut dan ketakutan karena sekarang ada aura mengerikan yang bisa dirasakan oleh dirinya. Bebatuan yang berada di sana tiba-tiba hancur dan semuanya mulai berjatuhan sehingga menambah ketegangan dari orang yang tadi sedang kabur. Ia menggertakkan giginya. Di sana ia berkata bahwa sepertinya sekarang ada yang mencoba untuk menembus pertahanan terkuat di tempat tersebut. Terlihat ia pun kaget karena sekarang di bawah dirinya ada sebuah retakan besar yang akan mengeluarkan sesuatu. Retakan itu semakin kuat dan terus menyebabkan getaran kehancuran pada tempat saat ini. Orang tadi pun langsung mundur ke belakang sambil berteriak karena di hadapannya ada sesuatu yang keluar dari retakan yang tadi muncul. Bahkan saat ini ia terhempas dengan kencang karena sesuatu yang tadi muncul mendorongnya dengan kuat. Wajah orang itu terluka dengan cukup parah dan sekarang ia pun semakin kaget dengan sesuatu yang mulai muncul di hadapannya. Terlihat yang muncul adalah monster yang memiliki gigi tajam mengerikan. Mata monster itu bersinar dengan terang seakan sudah bersiap untuk melakukan semua hal yang diinginkannya. Monster itu terlihat seperti seekor naga dan di sana monster itu terus mengeluarkan aura petir emas yang menjadikannya semakin mengintimidasi. Orang tadi sendiri hanya bisa terdiam karena sekarang dirinya melihat sesuatu yang tidak mungkin bisa dirinya lawan. Mata orang tersebut terbelalak karena ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya pada saat ini. Monster itu sendiri sekarang membuka mulutnya lebar-lebar dan sudah bersiap untuk menghamplek orang yang tadi berada di hadapan dirinya. Terlihat dengan wajah yang dipenuhi oleh luka, orang tersebut pun berteriak kencang karena ia berpikir bahwa dirinya pasti akan pergi meninggalkan dunia. Namun ternyata ia pun terbangun dari tidurnya karena apa yang dialaminya tadi adalah sebuah mimpi seperti yang sering dirasakan oleh admin 100 alur cerita. Orang itu langsung bernafas dengan terengah-engah karena tadi ia merasakan rasa takut luar biasa akibat mimpi yang telah dialaminya. Orang itu terus mengeluarkan keringat dari tubuhnya dan dia berpikir bahwa lagi-lagi dirinya mengalami mimpi mengerikan yang seperti itu. Di sana ada orang yang merupakan paman dari orang tersebut dan ia bertanya tentang apakah orang itu mengalami mimpi yang sama seperti sebelumnya. Terlihat ada orang yang bernama Deden dan Deden berkata bahwa sepertinya orang itu mengalami mimpi yang membekas di ingatannya karena sebelumnya ia adalah satu-satunya orang yang selamat dari monster yang berada di mimpinya. Orang itu hanya bisa terdiam karena apa yang dikatakan oleh pamannya yang bernama Deden itu benar adanya. Deden pun berkata bahwa ia sudah lama tak datang ke dataran tengah yang sangat panas. Ia berkata bahwa mereka belum tidur 3 hari, jadi orang tadi bisa beristirahat terlebih dahulu. Di tengah perapian orang itu berkata bahwa monster yang pernah ia lihat bisa menembus barir kapan saja, jadi mungkin mereka harus segera bergegas. Deden pun berkata bahwa mereka sudah dekat. Ia berkata bahwa dirinya akan datang ke aliansi murid, jadi ia bertanya pada orang tadi tentang apakah ia akan pergi ke Kaifeng. Orang itu mengatakan iya, karena nanti dirinya memiliki tempat tujuan yang berbeda dari pamannya. Deden menghela nafasnya. Ia berkata bahwa orang itu sangat keras kepala seperti saudaranya. Jadi ia bertanya tentang apakah orang itu berpikir bahwa kultus demonik di Kaifeng akan membantu. Deden mengatakan bahwa faksi yang berada di dataran tengah hanya aliansi murim yang mengejar keadilan. Namun orang itu berkata bahwa ia akan tetap mencobanya. Deden berkata bahwa kultus demonik yang berada di jalan iblis sangatlah licik. Jadi ia bertanya tentang apakah kultus demonik akan membantu mereka.
Orang itu sendiri menyembunyikan sesuatu dan dia berkata bahwa sekarang bahkan dirinya tak percaya pada Deden untuk memperlihatkan sesuatu yang ia sembunyikan. Ternyata sebelumnya ada orang yang menggunakan topeng dan orang itu memberikan sebuah tanda plakat untuk disampaikan pada seseorang. Orang itu menatap tajam dengan wajah yang seperti Todoroki dan ia berpikir bahwa jika manusia topeng adalah pemilik benda sah itu, maka ia harus mengantarkannya dengan benar. Scenes pun berganti ke Kaifeng, di mana tempat itu menjadi cabang dari kultus demonik. Terlihat ada kedai yang bernama Kedai Fangchun. Ketika melihat kedai itu, orang-orang pun tertarik dan mereka berkata bahwa saat ini mungkin mereka bisa berhenti untuk makan dan minum pada kedai tersebut. Namun tiba-tiba mereka terkejut karena saat ini mereka melihat orang-orang yang sedang berkumpul pada kedai tersebut. Salah satu orang di sana menggunakan baju ketat dan logo kultus demonik dan terlihat tubuhnya yang kekar memancarkan otot-otot luar biasa. Bahkan di sana juga ada Go Wangchul yang sedang menyedot Indomie dengan wajah yang sangat membingungkan. Orang-orang yang tadi tertarik pada kedai itu pun langsung berkeringat dingin karena mereka merasa takut ketika melihat pasukan kultus demonik yang seperti itu. Mereka pun langsung pergi meninggalkan kedai yang diisi oleh Go Wangchul dan yang lainnya. Lalu mereka berkata bahwa sepertinya tempat itu sudah penuh. Pemilik kedai yang melihat hal itu langsung kesal. Ia berkata bahwa kedainya sedang kosong. Jadi mengapa mereka berkata jika itu penuh? Ternyata salah satu orang dari kultus demonik itu adalah Heobong. Dan Heobong bertanya tentang mengapa mereka menghindari makan di tempat tersebut. Si pemilik kedai pun menggertakkan giginya. Ia berkata dalam hati bahwa hal itu bisa terjadi karena mereka. Jadi ia berpikir bahwa kultus demonik harusnya makan di lantai atas. Sambil mengunyah di sana, Wangchul pun berkata bahwa agar mereka bisa diterima sepenuhnya maka butuh waktu. Namun meski begitu sekarang sudah lebih baik daripada sebelumnya. Meski begitu di sana Heobong berkata bahwa sekarang masih terasa merepotkan. Sama Cak sendiri langsung menenangkan Heobong. Ia berkata bahwa Heobong selalu antusias tapi tetap saja mengubah persepsi selama berabad-abad dalam 1 bulan adalah hal yang mustahil. Sama Cak berkata bahwa berkat reputasi Lord mereka, 100 orang telah bergabung pada kultus demonik bulan ini, di mana itu menunjukkan bahwa banyak orang yang ingin menjadi pelayan dari orang termuda dari 5 Great Warrior. Namun meski begitu Heobong mengatakan bahwa sekarang dirinya sedikit tidak setuju dengan hal tersebut. Dengan wajah banteng merahnya di sana Heobong berkata bahwa seharusnya Yuan dipanggil sebagai yang terkuat di dunia karena bahkan Yuan bisa menghadapi 3 Enlightenment Grandmaster sekaligus. Mulut Go Wangchul sekarang penuh, namun meski begitu ia tetap berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Heobong ini benar adanya. Sambil meniupi makanannya di sana, Ho Sangwa berkata bahwa hal itu mungkin tidak terjadi karena ada monster dari timur. Heobong bingung ketika mendengar hal tersebut, namun Sama Cak langsung berkata bahwa mungkin yang dimaksud adalah God of Fighter dari timur. Dijelaskan bahwa di timur ada orang yang bernama Akwe. Dia dikenal sebagai dewa bela diri karena dirinya mencapai puncak martial art dengan 2 tinjunya tanpa menggunakan senjata apapun. Heobong langsung tertawa kecil dan dia berkata bahwa sepertinya mereka ini telah membandingkan sebuah rumor dengan Yuan yang jelas-jelas telah menunjukkan kekuatannya. Tiba-tiba Go Wangchul pun serius dan ia memanggil Heobong dengan perlahan. Go Wangchul berteriak kencang dan ia bertanya tentang apakah Heobong ini baru saja meremehkan apa yang dikatakan oleh sang wacan. Ketika mendengar kata sang wacan, Heobong pun menatap Biging dan ia berkata bahwa Go Wangchul ini sepertinya sedang pamer hubungan di antara mereka. Heobong berkata bahwa nasib jomblo ternyata memang menyakitkan dan hal itu bisa dirasakan juga oleh orang-orang yang sekarang sedang menonton video ini. Ho Sangwa di sana malu dengan keadaan sekarang. Ia berpikir bahwa seharusnya Go Wangchul tidak memanggil sang wacan di hadapan orang lain karena hal itu membuat dirinya sangat malu. Saat mereka telah selesai makan, terlihat Heobong dan Sama Cak sedikit bingung dengan apa yang terjadi. Karena saat ini terlihat ada seseorang yang muncul dan hal itu membuat Heobong dan yang lainnya langsung terdiam, kebingungan. Mereka semua saling bertelepati dan bertanya tentang siapa orang tersebut karena orang itu sepertinya adalah seorang ahli bela diri. Orang itu sendiri menatap tajam dan ia berkata bahwa akhirnya sekarang ia menemukan mereka. Tiba-tiba orang itu pun langsung berlutut di hadapan mereka. Heobong, Sama Cak, Go Wangchul, dan Ho Sangwa makin bingung dan mereka tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya dilakukan orang tersebut. Orang itu pun bersiap membuka tudungnya dan ia sedikit senang karena bisa menemukan kultus demonik. Heobong bertanya tentang mengapa ia berlutut, namun Go Wangchul masih terus memperhatikannya pada saat ini. Ternyata itu adalah orang yang sebelumnya diserang oleh monster dan ia berkata bahwa dirinya meminta tolong agar bisa dipertemukan dengan Lord dari kultus demonik. Ketika mendengar hal itu semuanya langsung terdiam karena mereka masih belum mengerti dengan apa yang terjadi. Dan cerita pun bersambung.
Waduh, waduh, waduh. Masuk ak baru ya guys ya. Ak perang-perangan dan meratakan musuh udah beres. Jadi sekarang waktunya masuk ak baru melawan apa ya itu? Naga gak sih? Atau apa? Coba komen di bawah. Menurut kalian itu monster apa cuy? By the way, buat kalian yang mau menjadi bagian dari 100 membership, jangan lupa langsung join aja ya guys ya. Cukup dengan 9.900 kalian bisa mendapatkan akses video terbaru terlebih dahulu. Dan ya ada beberapa video eksklusif juga. Dan mungkin segitu saja. Saya 100 Alur Cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.